Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan melalui program Sapaan Damai Sejahtera. Kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, Allah yang terus mengasihi dan memberkati keberadaan kehidupan kami, limpah dengan kasih setia dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kembali Engkau pertemukan kami dan kami mau belajar melalui kebenaran firman-Mu, karena kami tahu bahwa semuanya ini boleh terjadi karena hikmat dan pertolongan Tuhan. Dan kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami memberkati waktu yang kami pergunakan, dan melalui kesempatan ini kami boleh diberkati dan terus menjadi serupa dengan apa yang Kau kehendaki untuk kami boleh menjadi dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini untuk mendasari ataupun bersama-sama melalui program Samas, kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama yaitu 1 Raja-Raja 19, 1 Raja-Raja 19 itu dari pasal 1 sampai ayat yang ke-18, tapi kita tidak akan membaca semuanya. Kita akan membaca bagian yang penting tanpa mengabaikan bagian-bagian ataupun ayat Alkitab yang berikutnya. Kita membaca bagian 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4 terlebih dahulu. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada apa itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan, lalu jauhnya sehari perjalanan ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian dia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang." Demikian juga pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang juga melaksanakannya dalam keberadaan kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pada hari ini yaitu menjadi penolong bagi sesamaku atau menjadi sahabat bagi sesamaku. Pada bulan ini khususnya GKI Dharma Permai kembali diingatkan tentang tugas dan tanggung jawab untuk kita sebagai umat Tuhan di dalam bermisi untuk bisa melaksanakan menjadi berkat bagi orang lain yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Teristimewa saudara-saudari kita yang mengalami hal yang tidak mengenakan di dalam perjalanan keberadaan kehidupannya. Hari ini kita belajar ataupun kita mau bersama-sama merenungkan tentang bagaimana menjadi sahabat bagi kaum yang mengalami gangguan kesehatan teristimewa, kesehatan mental. Bapak Ibu yang kekasih dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin ataupun kita tidak bisa lepas dari namanya perjuangan, pergumulan yang Tuhan izinkan sehari-hari yang dialami. Kalau di bagian firman Tuhan kita pada hari ini tentang Elia adalah salah seorang nabi Allah yang hidup pada zaman Raja Ahab dan Ratu Izebel.
Di bagian firman Tuhan di situ dikatakan dia adalah nabi yang menentang penyembahan berhala, dan Tuhan juga memakai dia secara luar biasa. Kalau dari kebenaran firman Tuhan juga dikatakan sebelumnya bahwa dia mengalahkan, dalam berkat dan kemurahan Tuhan, dia mengalahkan 450 nabi-nabi Baal saat mereka berada di Gunung Karmel. Tetapi meskipun demikian adanya, ia adalah tetap seorang manusia biasa. Setelah dikatakan dalam ayat pertama, Raja Ahab memberitahukan kepada istrinya ataupun kepada Ratu Izebel tentang hal yang dilakukan oleh Elia, dan perihal juga Elia membunuh Nabi Baal itu, maka Izebel sangat marah karena dia adalah seorang yang mengidolakan, bahkan seorang yang melaksanakan dengan penuh semangat untuk melakukan penyembahan kepada Baal. Sehingga ketika dia mendengar itu, Izebel sangat marah dan dia mengirimkan suruhan untuk mengatakan bahwa dia akan mengambil nyawanya. Kemudian Elia menjadi takut sehingga dia segera bangkit dan pergi. Dia melarikan diri sejauh mungkin dari wilayah Izebel dan Raja Ahab hingga di wilayah kerajaan berikutnya. Dan dia pergi ke padang gurun, duduk di bawah pohon dan berdoa. Dia merasa kalah, lelah, dan rasanya dikatakan ayat 4 tadi ingin mati. Sebenarnya ada juga tafsiran yang mengatakan bahwa saat ketika dia pergi itu sesungguhnya bukan karena dia takut akan kematian, tetapi dalam ayat 4 dikatakan ketika dia berdoa dan mohon kepada Allah untuk mengambil nyawanya, Elia melarikan diri karena ia sangat depresi, ya, dan patah semangat. Ia memandang dirinya sudah berjadi lelah, berjuang dan berkorban untuk kepentingan Tuhan, tetapi pada akhirnya sia-sia. Namun dalam situasi ini apakah Tuhan meninggalkan dia? Tidak demikian. Jawabannya kita mungkin lihat di ayat berikutnya, ayat 5, ayat 6, dari ayat keseluruhan kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 118 ini dikatakan Tuhan membiarkan dia tidur. Ayat 5-6. Kemudian ayat berikutnya lagi, ayat 7 dikatakan dia memberikan makan, dan dalam ayat selanjutnya ayat 11-13 dikatakan bahwa ia mengunjungi Elia dengan sebuah pernyataan yang mengagumkan tentang kuasa dan kehadiran Tuhan ataupun Allah, ya. Dikatakan di situ lagi bahwa dan yang berikutnya dia memberikan petunjuk. Tuhan memberikan petunjuk kepada Elia bahwa dia tidak sendiri, melainkan ada sekitar 7.000 orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mau tetap setia kepada Tuhan. Hal ini mengingatkan bahwa Allah setia, Tuhan setia memelihara kita. Seberat apapun masalah yang manusia ataupun umatnya hadapi, kita terus meyakini bahwa ia lebih besar dari segala permasalahan yang kita alami. Dan juga melalui ini kita juga belajar, ya, dalam segala keberadaan kehidupan kita bahwa Tuhan Yesus juga memberikan contoh kepada kita sebagai umat Tuhan, bagaimana dia menolong orang-orang yang mengalami gangguan mental, kemudian dia menyembuhkan, dan juga di dalam semua yang ada Tuhan tetap bekerja dan berkarya. Itu yang menjadi pemahaman dan itulah yang menjadi kekuatan kita, dan juga kita terus menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan mental sesama kita, dan kita juga meneladani Kristus ketika dia menangani ataupun menolong orang yang mengalami kesehatan mental itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada empati ketika kita mau menolong orang yang mengalami gangguan mental, ada empati dan kepedulian
dan juga kita bisa menjadi sahabat mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, dan menyatakan bahwa ada pemulihan serta harapan di dalam Tuhan. Dan juga kita terus menyatakan dukungan sebagai umat Tuhan teristimewa dalam berbagian dalam komunitas Jemaat GKI Damai. Kita juga menyatakan dukungan kepada orang-orang yang mengalami kelemahan ataupun mental health. Terima kasih. Kita sama-sama akan berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, Allah yang mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kasih setia dan kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan kepada setiap kami pada saat ini. Tolong kami, mampukan kami untuk menjadi